Sahabat RTV, kasus pembunuhan dengan pelaku yang masih berstatus pelajar karena masalah asmara jelas mengagetkan. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku yang usianya masih di bawah umur sempat melakukan hubungan intim dengan korban. Namun hanya karena cemburu dan sakit hati, ia tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Misteri tewasnya seorang perempuan muda berinisial ID yang jasadnya ditemukan mengambang di persawahan di Desa Aruskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mulai terkuak. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan dari sejumlah saksi, penyelidikan kepolisian dari Polresta Deli Serdang akhirnya mengarah pada satu nama. Orang itu adalah pemuda berinisial MSB, yang tak lain adalah kekasih korban. Lebih mengejutkannya lagi, pelaku berumur 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar. Dari penyelidikan polisi, akhirnya diketahui bagaimana kronologis peristiwa pembunuhan ini terjadi. Berawal dari perkenalan antara korban dengan pelaku lewat media sosial, kedua sejoli ini kemudian menjalin hubungan asmara. Pihak keluarga korban tak pernah mengetahui adanya hubungan asmara antara korban dengan pelaku, karena pelaku hanya datang ke rumah sebanyak 2 kali. Pada pertemuan kedua itulah, pelaku menjemput korban dari rumah dan mengajaknya ke persawahan yang lokasinya sepi. Di tempat inilah kedua sejoli ini melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Setelah melakukan hubungan terlarang, antara pelaku dan korban kemudian terlibat cekcok. Penyebabnya, pelaku merasa cemburu, perempuan pujaannya diduga menjalin hubungan dengan pria lain. Menurut keterangan pelaku, saat itu korban memakinya dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan perkataan korban, pelaku langsung emosi dan mendorong tubuh remaja perempuan 19 tahun itu ke kubangan sawah, lalu menenggelamkannya hingga tewas. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Ikadek H. Cahyadi mengungkapkan pihak kepolisian kini sedang menyelidiki apakah pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya atau tidak. Ini masih kita dalami. Kalau misalnya di awal dia memang tidak serta-merta daripada saat menjemput berniat untuk melakukan pembunuhan. Namun rencana untuk melakukan pembunuhan itu muncul setelah terjadinya pertengkaran, kemudian adanya caci maki kepada si pelaku ini sehingga si pelaku merasa sakit hati. Pada saat itulah timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan, yang mana si korban pada saat jalan-jalan itu diajaklah ke salah satu tempat di mana TKP mayat itu ditemukan. Nasi sudah menjadi bubur. Akibat emosi sesaat, pelaku tega menghabisi nyawa orang yang dicintainya dengan begitu sadis. Masa depan remaja berusia 16 tahun yang masih panjang kini berubah menjadi suram akibat perbuatannya menghabisi nyawa orang lain hingga menyeretnya pada persoalan hukum yang pelik. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, kasus kekerasan dengan pelaku remaja atau pelajar juga terjadi di Pangkal Pinang, Belitung, dan Kota Medan, Sumatera Utara. Hanya karena persoalan rebutan kekasih, sejumlah pelaku yang semuanya remaja putri dari 2 kota yang berbeda tersebut tega menganiaya temannya sendiri. Parah, nggak diviralin pun, aduh. Warga Medan dibuat heboh oleh beredarnya video penganiayaan seorang remaja putri di sebuah pemakaman di Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian pada Senin sore 13 Desember 2021 lalu terbilang sadis. Betapa tidak, dalam video amatir berdurasi sekitar 1 menit yang direkam seorang pelaku dan viral di media sosial ini, nampak seorang remaja putri dianiaya beramai-ramai oleh sekelompok remaja putri lainnya. Ironisnya, penyebab penganiayaan ini terjadi lantaran masalah sepele.
Diduga hanya karena salah seorang pelaku cemburu saat korban mengirimkan pesan kepada kekasihnya, lalu pelaku bersama teman-temannya membawa korban ke pemakaman dan menganiayanya secara bergantian. Tak tinggal diam, berbekal barang bukti video penganiayaan dan laporan masyarakat, polisi pun langsung bergerak menyelidiki kasus ini dan berhasil meringkus 4 pelaku yang terlibat penganiayaan. Tujuannya itu dianiaya karena dia cemburu dan kesal karena si korban mengirim WhatsApp kepada pacarnya salah satu tersangka. Dan saat ini para pelaku sudah di Mapolrestabes Medan dan sedang kami lakukan proses hukum. Untuk keempat tersangka diterapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Selain menahan keempat tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 telepon genggam yang digunakan untuk merekam aksi penganiayaan tersebut. Kasus yang serupa ternyata juga terjadi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Sabtu 19 Januari 2022 lalu. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah remaja putri di sekitar lokasi tidak berupaya melerai penganiayaan hingga korban lemas dan akhirnya pingsan akibat dipukul berkali-kali oleh pelaku. Peristiwa ini terjadi di sebuah kebun yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Lagi-lagi, penyebab penganiayaan ini diduga berawal dari rebutan pacar antara korban dengan pelaku. Polisi pun segera bertindak dan menangkap pelaku, termasuk perekam video penganiayaan tersebut. Untuk pelaku sudah kami amankan, berikut yang merekam maupun yang punya HP. Dan semua pelaku ini merupakan anak-anak di bawah umur. Sedangkan korban merupakan pelajar di suatu sekolah di Kota Pangkal Pinang. Motif itu apa? Untuk sementara motifnya masalah cowok, tapi masih kami telusuri dalam saat ini, masih dalam pemeriksaan unit PPA kami. Maraknya kasus kekerasan dengan pelaku para pelajar berusia remaja yang belakangan ini terjadi tentu menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Mengapa generasi muda ini nekat melakukan tindakan anarkis dan berujung pada persoalan hukum? Dari Medan dan Bangka Belitung, Wahyu Maulana, Desta Agustian, Tembek Crime, RTV. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku remaja hingga nekat melakukan kekerasan karena masalah asmara. Kriminolog akan menjelaskannya sesaat lagi, tetap di Tembek Crime.